Jadi ada agama yang menggunakan nama gelar orangnya, nama orang, nama tempat, atau nama nabinya. Ketika saya ke Islam, saya pikir ini nama nabi atau nama orang gitu. Ternyata bukan. Ternyata Islam artinya berserah diri. Saya dulu mikirnya gini, saya beranggapan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, cuman caranya beda. Ternyata beda jauh. Dan sejak dia ketemu Dr. Zakir Naik tahun lalu, sampai hari ini 300 orang udah ada kok masuk Islam ya? Hampir. Jadi setelah debat, saya sama pendeta tuh masih bisa ngopi bareng. Tapi pernah, debat belum selesai, ada ibu-ibu minta disadatin. Dua pendeta, yang satu pergi, satu duduk. Pak, nggak pergi, nggak pulang. Saya belum pernah ngeliat orang sadat, saya pengen lihat. Nggak sekalian Pak, enggak katanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame banget di sini ya. Iya rame, gelas aja rame. Lah, gelasnya rame. Iya. Ini ada banyak gelas di sini. Iya. Dan Masya Allah juga, ini kalau mungkin kita bisa melihatkan di kanan, di sebelah kanan saya ini, Iya. kita lagi nongkrong sama dua Cina tobat. Iya. Oh ya, ini Cina apa? disclaimer dulu. Kok tau Cina tobat? Ini bukan rasis ya. Tapi beliau tadi yang bilang ini dua Cina tobat nih. Di disclaimer Kalau nih kita bukan saya rasis nih. gelarnya MK. Apa tuh? MK. Mantan kafir. Oke, siap. Kita kedatangan ada Kohani dan juga ada Kodondi. Kita mau ngobrolin soal apa? Kita itu akan mendapatkan banyak insight dari beliau-beliau. Ada dua isu yang sebenarnya kita mau angkat gitu ya. Yang pertama adalah tentang pertobatan dari Kodondi dulu. Bertobat. Iya kan, akhirnya kembali di jalan Allah gitu Iya, kan. iya. Seru. Satu adalah backgroundnya beliau anak nongkrong, beliau anak motor juga, anak moge gitu kan. Oke. Terus menjadi satu inspirasinya ketika salah satunya adalah Dr. Zakir Naik yang memberi inspirasi buat Kohdondi menjadi seorang mualaf. Emang Zakir Naik anak motor juga? Kan naik motor. Oh, naik motor. Nah, oke, ya siap Anak Zakir Naik. celup. Iya. Nah, ada kaitannya sama Dr. Zakir Naik dan insya Allah beliau ini dijadwalkan di bulan Juni. Langsung di-spill di awal nih. Di bulan Juni jadwal doang nih. Oh, jadwal doang. Belum tahu tahunnya kan? Belum tahu. Oh, tahunnya. Ada wacana akan menyapa-nyapa kita semua yang ada di Indonesia. Siap. Biangnya siapa? Biangnya Kohani. Iya, Nanti benar-benar. kita pengen tahu detailnya. Itu yang menjadi tema besar kita. Siap. Gimana Kohdondi? Sesuai yang dibicarakan sama Mas Abil, boleh dong cerita gitu apa yang membuat Kohdondi tuh ini tampilannya Obat. kan ini banget ya gitu. Anak motor, anak geng ya. Anak geng. Kalau kita bicara tentang Dr. Zakir Naik, sebenarnya ada satu sosok lagi yang saya juga pengen selalu sebut, ya. Dia adalah rahimullah almarhum Syekh Hamid Didat. Oh iya betul. Syekh Hamid Masya Didat Allah, itu sebenarnya juga seorang kristolog yang luar biasa. Beliau belajar kristologi selama 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun belajar, ilmunya diserap sama Dr. Zakir Naik selama 4 tahun. Kan curang kan berarti kan Dr. Zakir Naik. Ilmu 40 tahun diserap sama Dr. Zakir Naik cuma 4 tahun. Dibikin ringkas ya. Bikin ringkas. Iya. Jadi almarhum Syekh Hamid Didat itu kan beliau dulu adalah seorang dari keluarga muslim dari India pindah ke Afrika Selatan. Selama dia dari remaja tuh sering dibully sama misionaris-misionaris di Afrika begini Selatan. kisahnya ya. Akhirnya ketika dia bekerja di sebuah toko, dia menemukan sebuah buku namanya buku Isharul Haq. Ya. Buku ini yang membuat dia menjadi kristolog hebat. Karena setelah dia baca buku ini, dia cari tuh misionaris-misionaris yang dulu ngebully dia gitu. Diajak debat gitu. Sampai begitu, ya Ilmunya sampai diambil dari situ. sampai akhirnya dia menjadi dai internasional, berdebat dengan banyak pendeta di banyak negara. Amerika, ke Eropa dan segala macam. Bahkan sampai pernah beberapa kali dia menantang paus dari Vatikan untuk berdebat gitu. Suratnya dia dikirim ke paus, cuman ditanggepin sekali, tapi ketika dikonfirmasi untuk debat nggak ada jawaban. Gitu. Itu kisaran tahun berapa? 80-an. Oh 80-an eranya Udah lahir? Saya belum. Udah lah. Belum. Dari Jangan sok muda dari deh. situ kita tahu umurnya Dondi. Iya. Ya. Oh 80-an dia. Saya bukan lahir tahun 70-an. Tapi Oke. sebelumnya. Ya, sebelumnya. Makin usur ternyata ya. Bongkar-bongkar. Kalau Bang Sabil sama Bang siapa? Indra? Ya 80-an kok. Berarti milenial ya? Milenial ya. Kalau milenial kan? Iya.
Kalau saya sama Kohani kolonial. Iya. Ya. Nah, jadi sosok almarhum Syekh Ahmad Deedat itu sangat berkesan buat saya. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali nonton video dia, zaman dulu udah mulai YouTube nih, sekitar tahun 2012. Kalau zaman sekarang orang bilang FYP kali gitu ya. Oh iya. Nah, tiba-tiba nongol di handphone. Begitu saya buka, dari situ saya selalu nonton video dia sambil buka Bible gitu. Oh. Nah, jadi saya mengenal Mencocokkan gitu ya. perbandingan antara Bible dan Quran pertama kali melalui almarhum Syekh Ahmad Deedat. Semua video yang saya tonton habis, setelah itu baru saya beralih ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Video-videonya Dr. Zakir Naik ternyata lebih hebat lagi dari almarhum Syekh Ahmad Deedat. Jadi kalau almarhum Syekh Ahmad Deedat itu dia lebih banyak perbandingan antara Bible dan Quran. Tapi kalau Dr. Zakir Naik dia bisa mengupas Quran dari sisi sains, dia bisa mengupas Quran dari sisi bahasa, kemudian dia juga tahu yang Hindu, Buddha gitu semuanya dia tahu. POV-nya banyak gitu ya. Iya, lebih luas gitulah ya. Nah, dari situ akhirnya saya dari mulai 2012 memutuskan masuk Islam 2014. Tapi tentu saja kan saya nggak langsung dari Kristen langsung menclok ke Islam gitu. Saya juga pengen tahu yang lain gimana gitu. Dulu waktu saya pertama kali tahu malah bahwa Kristen itu ternyata gelar daripada Yesus. Jadi Yesus kan Kristus. Ternyata Kristus itu adalah Al-Masih di Islam. Jadi Yesus Kristus di Kristen, di Islam Isa Al-Masih. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesiah bahasa Ibrani. The Mesiho bahasa Aramaik gitu kan. Itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika saya belajar agama lain, ada agama Yahudi kan. Yahudi diambil dari Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Kemudian Hindu. Hindu itu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India gitu kan, lembah Hindu. Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya kan? Konghucu, ada yang tahu? Konfusius. Konghucu itu artinya apa? Nggak tahu. Ternyata itu nama daripada nabinya. Jadi ada agama yang menggunakan nama gelar orangnya, nama orang, nama tempat, atau nama nabinya gitu. Ketika saya ke Islam, saya pikir ini nama nabi atau nama orang gitu. Ternyata bukan. Ternyata Islam artinya berserah diri. Kepada siapa? Kepada pencipta manusia, langit dan bumi gitu. Nah, bukan saya mencobain satu-satu agamanya, enggak. Saya cuma pelajarin konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya gitu kan. Karena di Kristen saya sudah mengenal ada 3 pribadi, ya dalam arti kan 3 pribadi tapi satu gitu ya, model-modelnya gitulah. Ketika ke agama-agama lain yang saya lihat Hindu kenal dewa, Buddha kenal dewa, Konghucu kenal dewa, Yahudi nggak kenal dewa. Cuman Yahudi kan mentoknya di Nabi Maliaki namanya, tidak sampai ke Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di Islam ternyata yang di Islam ini semua nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnahnya. Jadi ketika saya melihat secara utuh semua agama yang saya kenal di Indonesia itu, baru saya memutuskan Islam gitu. Oke, artinya ada proses observasi dan riset gitu. Ada, ya, untuk menemukan mana-mananya. Jadi dari tahunnya itu 2012, kemudian convertnya 2014. Berarti 2 tahun ya mempelajari 5 tahun sebelum 2012 saya baru observasi. Belum riset gitu. Lihat dari jauh ya. Yang saya lihat muslimnya, bukan Islamnya. Oke. Yang saya observasi gitu ini orang-orangnya nih gitu. 5 tahun. 5 tahun. Terus gimana? Saya observasi itu gara-gara papa saya masuk Islam duluan. Sebelumnya papa masuk. Iya, malah papa saya masuk Islam duluan. Almarhum ya. Ketika papa saya masuk Islam, saya cuman agak kagetnya cuman gini. Bokap gua dari sampai muda Konghucu. Pindah ke Jakarta sekian tahun Kristen, bahkan bisa kasih kayak tausiah gitu lah di persekutuan gitu. Tiba-tiba kok masuk Islam gitu. Nah, dari situ saya mulai observasi ngelihat orang-orangnya aja. Kelamaan sebenarnya 5 tahun sebenarnya. Karena kan kita tahu ya, sebelumnya kan 2001 ada bom WTC segala macam. Ada bom Bali kan. Jadi itu yang membuat orang-orang di luar Islam mempunyai stigma bahwa Islam itu agama kekerasan. Agama teroris gitu-gitulah. Itu yang juga menghambat orang untuk masuk Islam. Tapi ternyata kalau kita perhatikan di luar,
banyaknya kejadian ya di luar negeri ya. Ternyata hal-hal yang dianggapnya sebagai propaganda melawan Islam atau memfitnah Islam, ternyata kejadian-kejadian tersebut malah membuat banyak orang masuk Islam. Iya. Iya, saya baca-baca begitu ya. Nah, contoh misalnya kayak bom BTC kan. Iya. Setelah itu 9/11. orang jadi banyak belajar Islam, pengen tahu bener kayak Islam ngajarin begitu gitu kan. Iya. Keponya dari situ ya. Setiap tahun semenjak itu 20.000 sampai 30.000 orang Amerika masuk Islam. Iya, iya. Seperti Masya juga Allah, yang tahun lalu kita banyak mendengar tentang Gaza kan. Iya. Dari itu juga sekarang banyak orang masuk Islam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai muslim kalau dengar Islam difitnah gini-gini rasanya udah marah duluan ya. Iya, Tapi nggak tahu nanti setelah itu efeknya apa gitu ternyata. Iya, hikmah itu namanya ya. Yang kemarin Quran dibakar di mana? Swedia ya. Swedia betul. Swedia apa Belgia? Swedia ya. Dia bakar Mati Quran ya, kan. Iya. Setelah itu juga banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena setelah satu Quran dibakar, pemerintah Qatar mencetak 100.000 Quran dalam bahasa Swedia. Kalau nggak salah ya. Dikirim ke sono. Jadi makin banyak orang baca Quran dalam bahasa mereka sendiri gitu terjemahannya. Banyak orang masuk Islam. Penasaran ya. Ya, jadi setelah apa namanya ya? Ya setelah 5 tahun saya observasi, baru saya merasa oh salah. Saya nggak boleh ngeliat orangnya, saya harus lihat ajarannya. Ketika ke ajarannya, baru saya merasa oh gini ya, ini mungkin sentimen ya. Kan agama tuh kadang-kadang kan juga dikaitkan dengan suku dan ras. Iya. Iya. Makanya kan kita taunya Sarah kan, Iya. Hah? Bukan Wati kan? Iya. Iya mulai nih. Iya lagi. Saya kepinginnya Sarah 08. Oh, Sarah. Jangan lebih jadul lagi. Iya kan gitu. Jadi agama kadang-kadang juga membawa sentimen suku dan ras, ya kan. Bahkan di dalam beberapa agama malah ada yang mengajarkan tingkatan-tingkatan ras gitu, ya. Nah, ketika di Islam saya melihat nggak ada tuh yang namanya suku, ras gitu nggak ada. Lo mau sipit kayak, mau kulit merah kayak, mau kulit hitam kayak, mau rambut keriting, mau rambut lurus, itu semuanya tidak ada yang lebih baik kecuali yang bertakwa. Gitu. Ya, kan ada hadisnya kan, ketika Nabi Haji Wada, beliau berkhutbah, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam. Orang Ajam juga tidak lebih baik dari orang Arab. Orang berkulit merah tidak lebih baik dari orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Yang lebih baik adalah yang bertakwa. Iya. Jadi saya, wah ini bagus nih. Gue sipit nih, gue bilang nih. Berarti gue mau sipit, ada orang nggak sipit. Itu yang lebih baik dari kita adalah yang bertakwa. Itu waktu itu tinggal di mana kok? Udah di Jakarta. Oh, Jakarta. Maksudnya lingkungan memang lingkungan yang memang penuh dengan saudara-saudara Chinese. Campur gitu? lah. Oh, campur. Campur. Tapi kalau kecil, saya dulu tinggal di Cilacap ya. Lahir di Semarang, numpang jebrol, kecil dibawa ke Cilacap, gedenya di Cilacap sampai SMP. Saya tinggal di sebuah lingkungan itu yang banyak Muslim. Jadi yang saya amatin, karena saya dari kecil dibawa ke gereja, ya kan kita baca-baca di sekolah minggu kan kita tahu lah ya kisah-kisahnya kan. Jadi saya waktu itu, nggak tahu ya? Nggak tahu sekolah minggu. Lah kisah-kisah nggak tahu kita. Oh, nggak tahu ya? Sekolah minggu nggak? Oh, enggak ya. Jumat. Dulu sekolah Jumat ya. Saya dulu mikirnya gini, Islam Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Saya dulu mikirnya gitu. Jadi saya beranggapan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, cuman caranya beda. Oke. Kalau sekarang gimana kok? Ternyata beda jauh. Oke, jadi secara konsep Tuhan, Kodoni juga menganggapnya memang udah beda. Sekarang? Iya. Iya beda jauh, beda jauh. Sebenarnya ngetes. Iya lah. Jadi artinya kalau Dites. ada beberapa yang beranggapan bahkan Muslim sendiri gitu ya. Semua agama adalah sama. Ya kan? Nah, Semua Iya. agama adalah benar. orang yang ngomong Paham begitu, pluralisme namanya. orang yang ngomong begitu sudah disusupi paham pluralisme. Iya. Orang Kristen juga begitu. Orang Kristen yang belajar di STT, keluar dari STT akan bilang semua agama sama. Rata-rata begitu. Saya pernah debat sama orang lulusan STT, dia bilang begitu. Saya bilang sama di mana? Kan sama-sama mengajarkan kebaikan. Tuhannya gimana? Beda. Keselamatannya gimana? Beda. Apa namanya? Konsep peribadatannya gimana? Beda. Ya jangan bilang semua sama kalau gitu. Iya, iya. Bedanya kalau di Kristen dulu Tuhannya udah 3, istri 1. Iya. Nah, kalau udah masuk Islam Tuhan 1, istri boleh 3. Oh, iya. Benar. Ikut-ikut daripada down ya. Iya, nanti daripada nggak bisa pulang Awas, ya. piring terbang. Kita di sini boleh kencang kayak singa. Iya. Sampai rumah. Di rumah Hello Kitty. Assalamualaikum.
Kucing, langsung kucing. Nggak di rumah Hello Kitty. Hello Kitty. Kok kembali ke Kodoni nih. Iya. Kok ini sebentar ya, penasaran sama Kodoni nih. Jadi kan Kodoni tadi bilang mencoba agama lain dalam artian sampai convert ke agama lain terus nyoba setahun kan memang belum pernah ya. Enggak. Artinya mempelajari satu persatu tapi kan. Iya. Nah, sedalam apa itu mempelajari kok? Artinya sampai punya bukunya kah, punya kitabnya kah, atau sempat ikut kajiannya mereka kah? Enggak, saya nggak sampai ikut kajiannya. Saya hanya pelajari konsep-konsepnya aja. Oke. Di dalam sebuah agama itu kan sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu kan meliputi apa? Konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep peribadatan. Ya kan? Ketika konsep ketuhanannya sudah nggak cocok, ya sudah lewat gitu. Oke. Jadi kita kan juga mempelajari, kita tahu sekarang mungkin kedengarannya apa? Ada monoteisme, ya kan? Menyembah satu Tuhan. Ada politeisme, ya kan? Ada ateisme. Politeisme banyak Tuhan, ateisme tidak percaya Tuhan. Tapi ada juga ternyata henoteisme. Apa itu? Pernah dengar? Belum. Kalau politeisme ini kan Tuhannya banyak. Ya. Tapi kalau henoteisme tuh mereka percaya ada Tuhan yang supreme atau dewa yang supreme, tapi di bawahnya ada Tuhan yang lebih rendah. Lesser God gitu ya, Tuhan yang lebih rendah. Itu disebut dengan henoteisme. Nah, rata-rata agama yang saya pelajarin di luar daripada Kristen itu, yang Hindu, Buddha, Konghucu itu boleh dikatakan itu henoteisme. Ada levelnya. Iya, jadi ada Tuhan yang Maha Esa, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lebih rendah. Tuh, dewa itu kan dianggap punya sifat ilahi gitu. Nah, yang benar-benar monoteisme itu adalah Yahudi dan Islam. Murni monoteisme. Kristen juga klaim, kami juga monoteisme. Tuhan kami Esa, tapi, nah selalu ada tapinya. Tapinya nggak pernah ketinggalan gitu. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi gitu. Oke. Jadi kalau boleh dikatakan Kristen itu adalah agama monoteisme tapi gitu. Tapi ya ada tapinya. Tapi ada tapinya gitu. Nah, selama mempelajari agama-agama itu kok, itu waktu itu Kodoni statusnya sudah berkeluarga kah? Gitu? Sudah. Nah, terus apa keluarga itu melihat nggak tanda-tanda nih Kodoni lagi ngapain sini gitu kok? Semua dipelajari gitu. Nah, itu gimana kok? Bahkan setelah saya memutuskan untuk masuk Islam, saya pun ajak diskusi keluarga saya. Oh gitu, Yang ajak istri dan anak-anak saya ajak diskusi. Kalau anak-anak mungkin masih belum terlalu minat gitu ya. Iya, karena tapi dengan istri saya waktu itu, dengan istri saya udah diskusi. Saya sudah tanya banyak hal. Dia juga udah nggak bisa jawab. Tapi dia karena ikut gereja yang pendetanya wanita, jadi dia tuh dilindungi lah sama pekerja-pekerja gereja yang wanita gitu. Deket banget. Mereka sistem sistem kekeluarganya tuh bagus banget. Sisterhood gitu ya kali ya. Sisterhood. DKM kalah lah. Beneran. Saya boleh bilang kalah dah pokoknya. Oke. Artinya mereka tuh melindungi jemaatnya itu dengan sangat baik. Nah, jadi walaupun istri saya waktu itu udah nggak bisa jawab, tapi karena udah dogma dan doktrin, ya sudah dia tetap menolak gitu. Oke. Jadi sampai saat ini kok cerai. Ya lepas lah. Oh gitu. Kan nggak boleh. Oke. Waduh, masya Allah. Pelajaran juga buat teman-teman kan banyak yang katanya nikah beda agama beda agama. Iya. Yang bilang nikah boleh beda agama itu berarti orang yang nggak tahu agamanya udah gitu aja. Nah ini sebenarnya mau nyambung ke situ sih, kok boleh nggak nyambung? Gas. Iya. Jadi ya itu kan banyak anak-anak muda nih yang berpikir kalau udah cinta, udah sayang, ya udah jalanin aja dulu gitu. Atau bahkan ada yang sudah di level yang ya udah jalanin masing-masing gitu. Yang misalkan lakinya Jumatan, istrinya cuma nemenin doang di mobil, atau sebaliknya gitu. Misalkan istrinya Idul Fitri, sholat Id, lakinya suaminya cuma nemenin, misalkan di lapangan, di pinggir lapangan. Gini, Mas, di negara Republik Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 74, melarang pernikahan beda agama. Negara nih ya, negara melarang. Ke-6 agama yang di Indonesia, ke-6-6-nya juga melarang. Ke-6-6-nya, termasuk Kristen. Malah kalau saya baca tafsirnya bisa kaget. Tafsirnya Kristen? Iya. Ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu merupakan pasangan dengan orang tidak percaya. Coba diulang kok, jangan kamu menjadi pasangan orang yang tidak percaya. Bagaimana terang bisa bersatu dengan kegelapan? Ayatnya. Tapi tafsirnya gimana tafsirnya? Tafsirnya orang Kristen itu tidak boleh bermitra usaha, tidak boleh ikut dalam golongan rahasia, tidak boleh berteman, tidak boleh berkencan, apalagi menikah
dengan orang di luar Kristus gitu. Oh, bermitra usaha kok. Bermitra usaha aja nggak boleh, berteman aja nggak boleh. Persahabatan karib tuh nggak boleh. Itu tafsirnya loh ya, tafsir resminya. Ada di mana tuh kok bisa dibaca? Tafsir Enggak, maksud Bible banyak. Tafsir Kalau kita Bible kan tuh ada banyak. tafsir atau bari Nggak tinggal atau beli tafsir Bible. Enggak. Oh, ada. Itu namanya tafsir full life namanya. Tafsir Full life full itu adalah nama mungkin sebuah kayak lembaga. Ya, maksudnya biar kalau penonton ada yang mau cross check bisa Iya. cross check nih. Saya bukan aja ya. Iya boleh, silakan kok. Tafsir Kemenak. Iya kan, kalau kita kan ada tafsir atau bari, terus tafsir Sama Ibnu tadi Katsir. kurang satu tuh selain nikahnya agama itu ada satu yang juga penting. Apa tuh? Nikah itu agamanya harus sama. Kelaminnya yang beda. Nah, Iya, Jangan itu. dibalik. Kelaminnya Iya. sama, agamanya beda. Iya, itu bagian dari work agenda. tapi kalau ngeliat nih sambil nyari nih, Koh Dondi, kita ke Kohan. Udah nih, Ya. udah nih. Beliau ini secara pengamat kan udah bersahabat lama nih sama Kohani. Beliau ini tipikal yang seperti apa sih? Dondi tipikal yang dia Ini gibahin belajar. orang di depan orang Iya, ini. dia adalah gini. Jadi Nih, Mas, kamu baca nih. dulu saya bilang, Ya. kok kalau Dondi fokusnya kan masing-masing nih. Masing-masing orang punya bagian dakwahnya. Dan Dondi ini lebih seneng kebaca, Oke. mempelajari. Jadi bahkan koleksi Dondi ini Bible itu dari tahun 1600-an udah ada. Koleksi. Iya. Nah, jadi Enggak, bukan 1800-an. 1816 ya kemarin. ya? Nah, jadi Kalau yang 1600-an itu cetakan ulang. nggak apa-apa, tapi kan ada Yang barangnya. 1800 itu asli. Real, Cat. asli. 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 Kayak Jadi gimana? Ada yang kertasnya? 1916 juga ada. Masih asli bukunya. kalau untuk bagian debat apa itu Dondi? Karena Oke. sekarang saya sering, kok Dondi aja deh, saya nggak tahan. Karena kalau saya diajak debat saya pukul-pukulan nanti. Nah, jadi udah saya di lapangan aja ngambil jenazah, kemanusiaan, ambulan. Nah, jadi kita bagi tugas lah. Oke. Nah, Ini berarti tim intelektualnya, ini tim lapangan Dan deh. salah satu harapan saya memang Dondi akan menjadi penerusnya Dr. Zakir Naik, Pak Insan. Masya Allah. Kan kaderisasi dan Oh, Pak nanti Insan Dondi Mukhtar ya, Ustaz. ya, apalagi memang dia masuk Islamnya salah satu hidayahnya hasil dari Dr. Zakir Naik. Dan sejak dia ketemu Dr. Zakir Naik tahun lalu, saya ajak ketemu nih pertama kali, sampai hari ini 300 orang udah ada kok masuk Islamnya. Hampir. Masya Allah. Dalam setahun, jadi tiap hari orang masuk Islam. Nah ini kan bagus yang seperti itu. Dan Dondi ini bedanya membina benar. Dia tanggung jawab gitu, dibina. Karena kita merasakan ketika kita masuk Islam kok yang nggak ada yang bina ya. Kita bingung. Saya cuma belajar. Enggak, mending kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, hal 200.000 sekali ketemu. Gua habis puluhan juta baru bisa baca gitu kan. Oh, belajar tajwid ya. Guys, PR nih guys, kalian kita semua nih. Nah kalau saya sekarang di yayasan kita kerjasama dengan sebuah lembaga kursus privat, ya kan? Lembaga kursus privat ini punya jaringan guru ngaji, ya seluruh Indonesia. Jadi ketika ada orang masuk Islam, saya tanya alamatnya di mana, saya minta dia sediain waktu 2 hari dalam seminggu kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. Nah, solusi ya. Jadi nggak bisa ngindar gitu. Yang belum sunat juga saya tungguin. Kapan sunat? Tunggu di rumah. Saya kirim juru sunat. Sunat di rumah. Saya bilang. Kalau yang nggak mau kita culik, kita bawa ke dokter. Ya Allah. Bener ya. Berapa kali kita culik, kita bawa. Berarti kan nggak ada salahnya buat kalian yang belum pindah Islam sekarang layanannya banyak ya. Oh, iya. Beliau ya kan. Benar. Oh, guru ngaji didatengin, kemudian belum sunat disunatin Nah, gitu ya. yang butuh pengacara, kita sediain pengacara gratis. Oh, Masya Allah. Dampingan hukum juga ada. Locknya kok. Oh, ini saya bacain ya. Oke, boleh kok. Ini adalah tafsir daripada 2 Korintus 6 ayat 14. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Oke. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya atau di luar Kristen seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Jadi orang Kristen boleh kenal dengan orang di luar Kristen hanya untuk menunjukkan atau menginjili orang di luar Kristen. Tapi untuk bahasanya bermuamalah nggak Iya. boleh gitu ya. Sebenarnya nggak boleh. Jadi semua agama 6-6-nya di Indonesia itu semuanya melarang pernikahan beda agama. Nah cuman ada semacam trik gitulah ya, trik. Di Kristen, Protestan, dan Katolik itu ada semacam yang disebut dengan dispensasi. Oke. Ada dispensasi. Jadi kalau ada jemaat yang menikah dengan orang di luar agama mereka, mereka disuruh bikin surat pernyataan.
yang Kristen atau yang Katolik tetap harus Kristen dan Katolik. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini harus masuk Kristen atau Katolik. Oh. Ada semacam dispensasi kayak gitu. Oke, artinya boleh menikah beda agama tapi syaratnya harus setuju dulu. Ya, tapi sebenarnya itu boleh dikatakan tidak alkitabiah karena kitabnya sendiri bilang nggak boleh. Oh, lebih ke Manajemen. Manajemen ya, benar-benar. Iya. Ya artinya daripada yang sudah terlanjur gitu kan diceraikan paksa ya dibikin peraturan begitu. Maksudnya seperti Enggak, itu aturan untuk orang yang sebelum yang mau bahkan menikah. sebelum menikah pun sudah diberikan dispensasi itu. Iya. Dispensasi itu untuk orang yang mau menikah beda agama. Oh, saya kirain yang memang tadi pasangan ini belum tahu, kemudian ketika konsultasi ada yang pemuka agama dari masing-masing ngasih tahu, dikasih dispensasi begitu. Enggak ya? Enggak. Nah, untuk menyiasati aturan pemerintah, biasanya nanti ketika orang nikah yang beda agama, salah satu ngalah. Entah orang yang Islam pura-pura masuk Kristen dulu, atau yang Kristen pura-pura masuk Islam dulu. Banyak terjadi orang dari Kristen pura-pura masuk Islam, setelah menikah, nanti setelah itu punya anak dan sebagainya, mereka kembali ke Kristen ngajak pasangannya. Iya. Itu juga merupakan boleh dikatakan modus, jadi modus pemurtatan gitu. Oke, nyalon dulu, habis itu baru nih. Iya, sudah punya anak, istrinya udah nggak punya nafkah, tergantung suaminya minta dia supaya masuk Kristen. Kalau nggak mau cerai, kan istri pasti susah pilihannya gitu. Iya. Oke, ini pasti juga menjadi satu ilmu baru ya, yang kita baru mendengar dari Kodendi gitu kan. Ya. Dan ini satu juga yang mungkin jadi sebuah insight yang teman-teman sahabat semuanya bisa dapatkan bahwa ya ternyata semua agama satu melarang pernikahan dengan beda agama gitu ya. Kemudian kita jadi tahu sudut pandang sosok dari Kodendi ini untuk melihat Islam ini seperti apa sih gitu ya Kak Dani. Dan Masya Allah luar biasa. Nah, Abang mau kita bicara tantangan nih kayaknya nih. Ini udah pasti yang selalu menarik nih kok. Ketika seseorang memutuskan Islam menjadi jalan hidupnya itu kan nggak semua orang terima ya. Dengan banyak fitnahan, dengan banyak ini. Dari Kodondi mungkin bisa dibilang beruntung ya kok karena didahului oleh ayah ya. Papanya ya, papa saya ya, almarhum. Nah, tapi ketika Kodondi memutuskan Islam gitu kan, bagaimana tanggapan istri, anak, kemudian mungkin keluarga besar istri mungkin? Kalau istri besar, kan tadi udah saya cerita, ya, dia tetap nggak bisa, tetap nggak mau, udah akhirnya kita bisa baik-baik. Dari seluruh keluarga saya, yang nanya ke saya cuma kakak perempuan saya gitu. Jadi ini pembicaraan kakak adik lah ya. Lu kenapa masuk Islam gitu? Saya bilang, gue mau ikut Yesus. Loh, kan kita selama ini ikut Yesus. Kagak, selama ini kita ikut Paulus sebelah gitu. Gitu. Jadi kakak adik lah ya, diskusinya begitu. Udah saya kasih ayat-ayat, dia nggak usah jawab. Ya udahlah masing-masing. Udah cuma begitu doang. Chill aja gitu ya. Jadi tidak semua orang yang masuk Islam itu ada yang dibuang atau disekap atau enggak semua. Ada yang terjadian begitu, kok ini pasti lebih tahu. Tapi tidak semua. Ya. Ada yang sampai disekap, dipasung bahkan ya, ya. Ada yang dipasung. Biasanya di daerah-daerah. Karena di daerah-daerah tuh masih banyak masyarakat yang lebih menganggap adat daripada agama. Gitu. Tinjaunya dari adat ya. Iya. Bahkan gereja, beberapa aliran gereja mereka pun adat di atas Bible. Ada juga yang gitu. Kalau di kita jadi bid'ah ya. Iya. Kalau Kodondi tantangannya setelah masuk Islam, justru setelah dia masuk Islam baru muncul tantangannya. Apa tuh? Banyak yang mau jadi istri kedua, ketiga. Bener kan? Pasti banyak saya mau dong jadi istri kedua Kodondi. Nah tantangannya dia dihadapin bininya. Betul. Nah tadi kan kita di belakang nih ngobrolin Kodondi sama istrinya. Iya. Tapi ini di sini ada istrinya udah pisah. Nah ya ini kan nikah lagi. Nah gitu. ini prosesnya gimana kok? Ya prosesnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa gimana. Justru lucunya ketika saya dikenalin sama istri saya yang sekarang, dulu saya melihat dia adalah sosok Muslim yang sangat taat sholatnya. Sholat nggak pernah bolong gitu ya. Tapi belum pakai hijab. Nah, akhirnya ketika kita udah mulai serius mau ke jenjang pernikahan, saya tantang. Kalau mau nikah sama saya, syaratnya harus pakai hijab. Nah kan dia bilang masih pikir-pikir. Saya beliin bukunya Felix Xiao tentang hijab.
Oh gitu. Bukunya tipis. Dibaca sama dia, baru separuh dibaca. Alhamdulillah berhijab. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu pahalanya pahala Ustadz Felix Xiao tuh. Jariahnya Ustaz Felix ya. Iya. Saya ingat bukunya Felix pink warnanya, cuma saya lupa judulnya. Iya. Saya waktu itu beliin itu. Itu kode Ustadz Felix untuk bisa mampir ke podcast The Sungkars. Iya. Ini mungkin Ko Felix ini juga ya apa telinganya gerak-gerak sendiri kali ya. lagi diomongin ya. Masya Iya. Allah. Ini Iya. jadi artinya kan Allah juga memberikan ganti gitu ya Iya. dengan hadirnya istri baru yang alhamdulillah dimudahkan juga untuk mengikuti syariat dengan berhijab gitu ya. Iya. Nah, kemudian sampai akhirnya tadi yang dibilang sama Kohani 2014 ya 14. ketemu sama Dokter Zakir Naik, ketemu sampai nangis-nangis. Nangis biasa aja kali lebih. Nangis. Ada videonya nggak sih? Ada videonya. Ada. Dia nangisnya karena keinjek kakinya gitu. Kita ketemu Jagger Naik ke Malaysia, ikut semangat lu. Udah ketemu seperti biasa. Terus pesona dikit lah gitu. Pas mau pulang, dokter, I have a request. Ya, boleh nggak peluk lu? Boleh. Pas peluk, gue kira udah peluk selesai. Dia peluk nggak dilepas dong, nangis gitu. Masa nangis gini? Nangis. Ada ketawanya juga kan? Oh, ada ketawanya juga. Masya Allah. Itu bukan 2014, 2024. 2024 ya. Lalu dari situlah sampai hari ini 300 orang lah lebih kurang udah masuk Islam. Itu baru setahun. Masya Allah. Semangatnya makin gede ketika ketemu Jagger Naik. Ya alhamdulillahnya gini, dari dakwah yang kita sampaikan melalui media sosial di YouTube, kita kan selalu gini, mengikuti batasan-batasan dan aturan-aturan dalam Islam. Ketika kita berapologetika atau kita berargumen, itu kan semuanya harus berdasarkan dalil. Iya. Nah kebetulan dokumen-dokumen yang saya punya adalah dokumen-dokumen dari kalangan Kristen. Itu saya kumpulin kayak Bible-Bible tua itu kan. Oke. Setiap kali kita berargumen, menyampaikan sesuatu, kita harus tunjukkan bukunya. Jadi bukan asumsi gitu, Iya, kita harus iya, tunjukin. Nah itu yang saya sering minta kepada kameramen, zoom saya bilang gitu. Oke. Ketika di zoom kan orang nonton baca sendiri gitu kan. Nah itu mungkin yang membuat orang ya yang mau menggunakan akalnya gitu ya. Akhirnya mereka mencari Islam dan akhirnya mereka masuk Islam. Banyak. Jadi saya punya Bible mas tebal gini, saya nggak bawa sih. Tebal gitu ya. Bible itu tidak untuk diperdagangkan. Ya, jadi jemaat gereja biasa nggak bisa beli. Di dalamnya selain ada ayat juga ada catatan kaki. Di catatan kaki itu banyak yang menyatakan bahwa ayat ini tidak asli gitu. Oh. Atau sisipan. Bahkan ayat yang dianggap mengajarkan tentang konsep Trinitas di dalam agama Kristen itu ternyata ada catatan kaki begini bahwa ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno Yunani. Bahkan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang paling baik dari Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Bagian ini aslinya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan ke dalam terjemahan-terjemahan oleh penyalin gitu. Bahkan disisipkan ke dalam terjemahan-terjemahan Yunani. Terus yang terakhir kalimatnya apa? Karenanya ayat ini atau bagian ini pasti tidak asli. Hah? Ada Saya tunjukin. Zoom saya bilang gitu kan. Orang nonton sendiri. Jadi kitab saya yang tebal itu sudah banyak dibaca orang dan orang itu bersahadat gara-gara baca itu. Jadi kalau sebagai makhluk itu Bible udah punya pahala juga banyak tuh. Iya. Nah, yang pahala yang nyetak kok. Menak. Tapi itu nggak- bukan Kemenak yang nyetak. Nama percetakannya Arnoldus ND. Iya. Itu nggak diperjualbelikan. Enggak, tidak untuk Itu hanya diperdagangkan. untuk petinggi calon pastor. Tapi nama Injilnya ada. Nama kitabnya tuh Kitab Suci Katolik. Dicetak tahun 2009, cuma 3.000 eksemplar, tidak untuk diperdagangkan, dipersembahkan kepada kepada masyarakat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Republik Indonesia. Departemen Agama. Iya, menak ya. Iya. Udah diketahui juga gitu ya dari. Jadi itu buku memang khusus untuk calon pastor. Pegangan ya, buku pegangan ya. Jadi bukan pastor-pastor yang khotbah di mimbar itu tahu bahwa ada ayat yang pasti tidak asli. Dan nggak cuma satu, banyak gitu, belasan. Oke. Ada beberapa orang yang baca, ada yang tertegun, ada yang nangis, nangis loh. Ketika baca, habis baca ditutup nangis, nangisnya cukup lama. Saya tanya Mbak, kenapa nangis? Dia bilang, berarti saya selama ini dibohongin gereja. Bukan saya ngomong, Mbak yang ngomong. Gitu. Allah, Masya Allah. Nah, jadi Nggak bawa sih ya.
Nggak bawa saya. Sayangnya. Jadi kalau saya berdakwah ya itu dengan cara seperti itu. Saya mencari dokumen itu sendiri yang ngomong gitu, bukan saya gitu. Ya, jadi Kalau saya ngomong di YouTube, Bible itu palsu, tapi cuman pakai jari begini, saya bisa dituntut orang. Ya. Tapi kalau saya bacain buku, silakan tuntut yang bikin buku dong. Nah gitu. Iya. Itu siapa yang mendorong sih kok? Maksudnya ketika ya kan tadi kan Kohani menjelaskan Kohani sekarang lebih bergerak di lapangan, di bidang sosial segala macam, kemudian kayak udah ada dibagi tugas gitu. Sekarang Saya juga di lapangan, Mas. Saya juga di lapangan debat maksudnya. Lapangan debat maksudnya itu. Di lapangan debat itu siapa? Maksudnya kan apakah lebih karena Kodoni lebih kuat dari sisi senang baca, kuat hafalan gitu. Ya, gini kan Kohani ikut yayasan. Ya. Saya juga ikut yayasan. Kita kan punya visi dan misi. Nah, visi misi kita nih visinya mungkin sama tapi misinya berbeda. Misinya Kohani di kemanusiaan, misi saya tuh adalah di anti pemurtatan. Masya Allah. Ya, anti pemurtatan itu berarti kita mengikuti jalur yang namanya perang pemikiran atau Gausul Fikri. Nah, ketika kita sebut Gausul Fikri berarti kan kita harus berdebat. Di Islam boleh nggak berdebat, Mas? Boleh. Boleh. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab, ada kecualinya kan? Kecuali dengan cara yang paling baik. Ya. Jadi saya ditugaskan oleh yayasan untuk mencari pendeta debat tatap muka. Target setahun minimal 2 kali. Ya, dulu saya setiap tahun berdebat gitu. Jadi ketika berdebat, kita sewa hotel, kita sewain kamar buat pendetanya, kita sediain makan yang enak, kita sediain ruangan debat yang enak, dingin dan segala macam, kopinya enak. Jadi mereka hanya datang, tidur, debat, makan gitu ya. Pulang aja kita amplopin gitu. Kurang enak apa coba? Itu kan cara paling baik buat kita kan. Tapi kita maunya debat itu harus dengan ilmiah. Nggak boleh asal asumsi. Dengan data ya. Nah, dengan data. Dan di dalam debat itu kita punya aturan yang tegas. Tidak boleh menghina pribadi lawan bicara. Tidak boleh menghina agama orang. Tidak apalagi menghina sesembahan orang. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri kan yang memerintahkan kita. Tidak boleh kita menghina sesembahan mereka. Karena kalau kita menghina nanti mereka kan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan gitu kan. Jadi setelah debat saya sama pendeta tuh masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol biasa gitu. Nah, yang kita yang kita targetkan itu bukan memualafkan pendetanya, bukan. Kita hanya edukasi. Silakan mereka tetap dengan agamanya gitu. Kita hanya berdiskusi secara ilmiah, mengungkap fakta. Mengungkap fakta. Masalah nanti ada orang yang nonton debat itu masuk Islam itu bonus buat kita. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi harapan kita sesungguhnya adalah yang kita harapkan orang Islam yang nonton debat itu iman dan akidahnya makin kuat. Nah, supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan. Nah, gini kok korelasinya dengan ini kan banyak juga yang mengkritik gitu. Agama itu kan Islam itu nggak boleh dipaksakan, terus membawa komen la ikraha fiddin. Nah, bagaimana Kodoni menjelaskan yang tadi proses debat di kita sewa hotel, kemudian apa itu bagian dari proses pemaksaankah gitu, atau ketika setelah debat ada semacam tuntutan gitu, nanti kalau lo kalah debat lo nggak bisa jawab lo masuk Islam ya? Nggak ada. Nggak ada begitu. Aturan kita dalam debat adalah nggak boleh ngomong kasar, ya harus bermartabat gitu, sopan santun dijaga dan segala macam lah. Yang tadi seperti jangan menghina orang lain, jangan menghina agama orang lain, jangan menghina sesembahan orang lain. Itu semuanya kita tanda tangan bersama dengan pendetanya. Oh ada. Justru sebelum debat kita tanda tangan MOU dulu. Kalau dia mangkir kita boleh lapor polisi gitu. Jadi kuat ya dari sisi. Jadi semuanya resmi gitu ya. Nah, dengan perdebatan itu yang kita harapkan kita bisa berbeda, tapi tidak harus bermusuhan. Gitu kan, dari situ kan, dari debat kan kita jadi mengenal mereka, mereka juga mengenal kita, gitu kan. Tapi pernah debat belum selesai, ada ibu-ibu minta disadatin. Belum selesai nih debatnya nih, lagi break, ibu-ibu minta disadatin. Oh ya Bu, nanti ya Bu ya, tunggu debatnya selesai baru kita sadat. Begitu debat selesai, saya persilakan pendeta untuk meninggalkan tempat dong. Pak, terima kasih banyak waktunya dan segala macam. Oh, ini maksudnya ibu penonton debatnya. Ibu penonton. Jadi iya. Di kumpulan penonton ini tiba-tiba ada yang minta disadarkan. Iya. Nah, saya bilang, Pak Pendeta, terima kasih banyak ya, silakan meninggalkan tempat. 2 pendeta, yang 1 pergi, 1 duduk. Pak, nggak pergi, nggak pulang. Saya belum pernah ngeliat orang sadat, saya pengen lihat. Enggak sekalian Pak, enggak kata gitu. Oh gitu.
Dan itu jamaatnya mereka biasanya. Jadi saya sadatkan orang itu di depan pendetanya. Sampai begitu. Pernah juga Itu setelah tahun berapa kok yang itu yang 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu ya kayaknya. terus tapi sampai sekarang Tahun lalu 2 malah. tahun lalu. 2 tahun lalu. Yang di Jogja kan. Enggak, di Surabaya. Surabaya 2 tahun lalu. jangan pisah, jangan pisah. Ya. Jangan Nah, pisah. pokoknya dari hasil debat itu kita tidak pernah menargetkan untuk mengajak orang masuk Islam siapa-siapa enggak, apalagi pendetanya enggak sama sekali. Masalah ada pada waktu debat ada orang mau syahadat, atau pernah juga saya setelah selesai syahadat udah beres-beres kita pergi dari hotel nih, belum juga 5 kilo ditelepon, kok ini ada orang nonton debat, habis nonton debat mau syahadat, video call, alhamdulillah. Bahkan video-video debat saya itu kan ya karena di YouTube kan ditonton banyak orang. Bahkan ada nanti anak muda ini, dia cerita sendiri sama saya nih, kok gue tuh lagi mabok-mabok kan, lagi minum, buka YouTube yang nongol debat lu sama pendeta. Sadar langsung gitu. 10 hari kemudian setelah dia nonton video debat itu dia bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Itu bonus gitu loh. Kita nggak pernah, ayo lo harus masuk ya, enggak ada begitu. Itu 10 hari setelah dia nonton sambil mabok itu, Sambil mabok. berarti dia menunggu pengaruhnya hilang dulu ya. Sadar dulu. Sahadatnya gue sadar apa enggak nih gitu. Lah itu sambil mabok aja bisa mikir gitu. Iya, itu dia. Jadi Ya. tapi kok enggak ada yang sebaliknya kok. Nah, gimana? Sebaliknya ada ketika nonton debat Karena nonton debat terus keluar dari Islam. Iya. Belum dengar saya, belum dengar. belum ada ya. Belum ada. Enggak ada insya Allah. Alhamdulillah. Belum dengar. Tapi kalau ada orang datang ke tempat saya, masuk Islam bersyahadat, setelah berapa bulan dia keluar lagi ada. Nah, itu dia, itu yang itu kita pengen tanya, itu bagian ke berikutnya ini nih. Salah satunya salah satunya juga yang kita tanyakan ini kan Karena Sosok zina. public figure. iya, sosok public figure kok kan ada yang mualaf. Cuma kadang-kadang netizen tuh curiga nih mualaf ini karena biasanya itu kok kalau seseorang mualaf apalagi public figure itu kan biasanya exposure-nya tinggi tuh. Tiba-tiba jadi endorse ini gitu. Pokoknya intinya buat kepentingan exposure gitu. Nah, gimana Ko Dondi atau Ko Hani deh, dari Ko Hani dulu melihat fenomena yang begini ada atau tidak, dan kalau memang ada menyikapinya tuh gimana? Contoh langsung ya. Jangan sebut nama dong. Oh enggak apa-apa, Jangan. maka nyebut saya. Oh. Saya gimana? Kita gimana tuh? Tanggung jawab gitu. Anggaplah ada seorang dokter gitu kan, dia masuk Islam kan viral tuh, katanya cari cuan. Oh ya, inisial RL ya. Iya, dokter Richard Lee lah. Nah, Pakai inisial lagi. iya, terus itu sempat orang ke saya semua gini. Richard Lee udah kaya kok sebelumnya. Oke. Gitu lah. Memang itu produk dia gitu. Jadi memang itu bidang usaha dia. Atau anggaplah Larry Sacho sama saya juga. Lalu dia akhirnya punya produk dan jadi brand ambassador. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan dia nggak nyari itu. Itu datang dengan sendirinya bonus. Daripada dia pakai jualan baju renang atau baju senam. Umat Muslim harus saling mendukung gitu. Kalau mereka, tapi kalau cari untung enggak ada. Cari masuk Islam itu memang cari untung. Tapi cari untung nggak di sini, di sebelah. Enggak, masuk Islam tuh saya cari keuntungan. Oh, Saya kan mau masuk surga. Keuntungannya. Untungannya kan luar biasa. Kita mau dunia akhirat selamat. Masuk Islam keuntungannya kita cari dunia akhirat selamat. Kalau publik figure masuk Islam, kalau sampai yang fitnah itu biasanya orang yang berpenyakit hati, hasad, iri, ain, dengki lah. Tapi saran saya kalau kita sama-sama Muslim, kita kan wajib saling melengkapi, mendoakan. Iya. Jadi doakin aja orang ini jauh dari penyakit hati. Oke. Bukan lalu malah kita maki-maki gitu, dia saudara seiman kita. Oke, kembali ke tadi ya masalah adabnya gitu. Iya, adabnya. Nah, jadi kalau buat cuan insya Allah enggak, tapi ada yang masuk Islam cuma cari buat duit ya kok ya. Gitu. Ada kepentingan ekonomi, ada itu kelihatan. Banyak. Banyak kelihatan. Nanti akan kelihatan pohon itu kita lihat buahnya. Oke. Seseorang bersyahadat itu kita lihat nanti hasilnya apa, di ibadahnya, di amalnya apa. Dan itu urusan masing-masing dengan Oh, Allah. jadi kelihatan ya. Ko Hani maksudnya dengan melihat ada yang mualaf karena Iya. emang motifnya. Contoh di Kodoni masuk Islam sekarang berdakwah, atau mualaf ini masuk Islam nggak perlu saya seperti Kodoni dan saya, nggak enak dikenal orang itu, nggak enak malah. Tapi orang ini berubah jadi lebih baik. Contoh nih baru masuk Islam syahadat, kita tekankan kamu nggak boleh bentak ibumu. Kamu harus berubah lebih baik. Adabnya dulu. Oke. Kamu ketika dijahatin udah nggak memberontak, nggak marah, malah mendoakan. Nah, itu kan seperti itu kita mau. Bisa, nggak ada yang susah. Kalau Allah mau pasti bisa, karena Insyaallah. semua kan dari Allah. Istiqomah dari Allah.
adab dari Allah, ilmu dari Allah, minta aja langsung serah ke Allah. Seperti itu. Jadi yang penting kalau masuk Islam benar-benarlah karena Allah. Karena semuanya ini urusannya antara diri kita pribadi dengan Allah, bukan dengan orang lain. Terus ada lagi tuh satu yang chef itu. Chef yang Bobon Santoso. Iya, Nah, ada juga Chef Richard. kita sebut lagi. Iya nggak apa-apa kan. Iya. Tuh, setelah dia masuk Islam tuh si Bobon Santoso masak tuh ribuan bagi ke orang. Dan berbaginya kita itu beda loh. Kita nggak baginya cuma ke Islam. Semua kita bagi. Ambulan saya contohnya itu semua. Bahkan Muslim non Muslim. Soalnya banyak yang bertanya ini, Bobon setelah masuk Islam kok kayak yang bingung gitu. Yang kan ada di salah satu podcast juga kan dia bilang, ya gue juga bingung gitu kenapa bisa gitu. Iya. Nanti kan sholat itu insya Allah akan perbaiki. Dan itu semua qadarullah. Ya kita doakan aja siapapun, mau Bobon Santoso, mau Richard Lee, mau siapapun, itu nggak ada bedanya kok sama kita di hadapan Allah, nggak ada artinya juga buat Allah gitu. Ya kita doakan Allah perkuat, istiqomahkan kan. Iman turun naik dan semua butuh proses, butuh waktu. Iya. Betul. Kita doakan yang baik untuk semuanya. Dan termasuk teman-teman kita yang belum Islam. Nah kalau Dondi sama saya nggak manggil orang non Muslim nggak, kafir nggak, belum Islam. Belum Muslim. Ya. Belum masuk Islam. Insya Allah aja. biar mereka Muslim. Gitu. Amin. Nah kalau Dondi sendiri selama debat kemudian ada yang minta disyahadatkan bareng, ada nggak yang kelihatan ketahuan gitu kemudian balik lagi ke habit lamanya? Yang saya pernah di kasus di yayasan kita cuma satu. Ada ceritanya ya, ngakunya dia bilang waktu itu dia udah galau dengan agama dia, terus ada dicari-cari saya ke tempat saya syahadat gitu kan. Setelah 3 bulan, 4 bulan dia balik lagi ke agama yang lama. Ternyata dia memang cari duit doang. Ada yang begitu. Emang bisa gitu ya? Kita nyari duit ya? Kan ada ya kalau dia baru masuk Islam nanti ngakunya butuh ini ya kan kita bantu. ada hak itu ya Pak, zakat ya atau apa gitu. Ada makanya dia masuk Islam berkali-kali di beberapa tempat. Gitu. Nah itu sebabnya Doni sama saya itu punya wacana yang belum terrealisasi kok. Apa tuh? Asosiasi. Udah jadi asosiasi Belum udah semua jadi. ikut. Jadi Nah, tolong Mola Center yang lain itu ikut bareng masuk asosiasi. Oh ini Gimana? asosiasi untuk Mola Center se-Indonesia. untuk lembaga mualaf di Jadi Indonesia. kita nggak rebutan mualaf. Hidayah itu dan jangan merasa berjasa saya udah Islamkan orang. Salah. Allah yang Islamkan. bukan berkompetisi gitu ya? Bukan Allah yang memberi hidayah. Kita itu hanya membantu syahadat. Bukan karena kalau kita bisa bikin orang masuk Islam, ngapain orang lain? Ibu kita ya dulu, keluarga dekat kita gitu kan. Nah asosiasi ini gunanya untuk menghindari ada mualaf palsu atau ada kasus. Tracking data segala macam Iya. satu pintu lah. Dan kita doakan Kodoni harus tetap terus semangat. Kenapa? Karena di luar mereka penginjilan, saudara mereka berusaha merusak iman akidah orang Islam. Nggak salah dong kalau Kodoni sekarang membuat seperti, bahkan lebih sopan. Kapan Doni ketok-ketok pintu nyebarin Quran? Nggak pernah. Kapan Doni di jalanan suruh orang, masuk Islam? Enggak. Kita lebih santun, beradab dan ikut aturan hukum. Nah ini juga Mas, di Indonesia ini ada produk dari pemerintah yaitu namanya KEBER, Keputusan Bersama 2 Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 1 tahun 79. Itu tentang pensiaran agama. Di bab 3 pasal 4 itu disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Caranya bagaimana? Yaitu yang door to door, memberi brosur, majalah, pamflet dan sebagainya, memberi bantuan dan sebagainya untuk yang ujung-ujungnya mengajak orang itu masuk agama tertentu. Itu yang nggak boleh. Nah, kegiatan itu yang kita sering sebut kristenisasi itu masih ada. Ya. Bahkan saya pernah tanya sama salah seorang pendeta, sampai kapan Pak kristenisasi? Sampai kiamat kata gitu. Jalan terus. Di Dan Jakarta masih ada juga. banyak. Dan mereka kan juga punya sekolah tinggi teologi. STT. Di sekolah tinggi teologi mereka itu, mereka juga ternyata belajar Islamologi. Ya. Belajar Islamologi ini tujuannya apa? Untuk membawa orang, biasanya sih mereka bilangnya untuk mengenal agama Islam. Tapi ujung-ujungnya untuk membawa orang Islam itu masuk agama mereka gitu. Bahkan di beberapa sekolah tinggi yang saya tahu, ini saya dengar dari lulusan sekolah tinggi itu, beberapa sekolah tinggi itu mensyaratkan mahasiswanya kalau mau lulus dia harus bisa memurtadkan sekian orang gitu. Ada yang begitu? Ada KPI-nya gitu ya? Syarat kelulusan loh ya. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang. Serius kok ada yang begitu kok? Pernah saya tanya satu lulusan STT di Malang, berapa orang yang kamu harus murtadkan? 20 orang. Ada yang sampai begitu. Mungkin kalau nggak memenuhi syarat itu mungkin bisa lulus tapi susah gitu.
Oke. Kalau bisa memurtadkan sekian orang, gampang lulusnya gitu. Jalur prestasi ya. Jalur prestasi gitu. Oke. Nah, itu yang menjadi concern buat kita yayasan-yayasan seperti kita ini. Mau beragama kita kan saling menghargai ya. Ya. Kita harus menghargai dan bertoleransi dengan agama lain yang diakui di Indonesia. Tapi ada aturan nih, aturan pemerintah ini jangan dilanggar. Dulu sebelum aturan ini dikeluarkan, itu memang yang paling menentang adalah kalangan mereka. Mereka berdalih kan ada undang-undang 1945 pasal 29 ayat 2, setiap warga negara kan berhak memilih agamanya. Menggunakan itu mereka protes supaya keputusan bersama ini nggak keluar. Kebebasan beragama benar, semua orang boleh diberi hak yang sama untuk memilih agamanya. Tetapi orang yang sudah beragama tidak boleh disiarkan agama lain gitu. Oke. Dalam tanda kutip dipaksa masuk gitu ya. Dirayu gitu lah. Saya lebih enak sama Dondi. Kalau sama Dondi ketemu itu ya kita ngobrol. Kalau saya enggak, ketok pintu sini ke polsek tak tangkap. Terus saya udah 2 kali nangkep orang begitu. Udah Ini modelnya proses. baku pukul ini. Kalau saya modelnya tangkap proses. Kalau Dondi kan enak dijelasin gitu, diajak dipakai data. Nah itu bedanya di situ. Makanya udah kok Dondi deh gitu. Padahal dulu kirain sebaliknya loh kok. Oh enggak. Kirain sebaliknya yang galak tuh Kodoni yang Dia galaknya cuma di atas motor sama nyetir mobil doang. Oh tapi kok penasaran nih. Kan Kodoni seneng riding nih ya gitu. Kalau riding San Mori gitu ngobrol sama teman-teman itu ngebahas yang kayak gini-gini nggak? Belakangan waktu saya udah dakwah udah jarang San Mori masalahnya. Oh gitu. Iya. Kenapa dijauhin apa gimana? Dakwah. Dijauhin apa gimana? Enggak, memang saya juga kan waktu itu memang bolak-balik Sumatera. Oh gitu. Jadi kalau San Mori kan cuma ngider-ngider Jakarta. Iya. Kalau saya San Morinya dari Jakarta sampai Palembang, Jakarta Lubuk Linggau gitu. Iya. Pakai motor itu. Jadi udah jarang. Tapi tetap teman-teman ridingnya seru-seru lah ya. Maksudnya Tetap, nggak yang tetap. nggak lu kok sekarang gini sih kok gitu. Sekarang ganti komunitas. Oh gitu. Komunitas bikernya saya sekarang ganti. Jadi gitu. sekarang komunitas biker saya namanya Biker Subuhan. Woi, gitu. Ini nih Asik. salah satu membernya nih. Jadi mereka keluar dari rumah bawa motor cari masjid sama-sama untuk subuhan bareng gitu. Ini seru nih, ya kan. Oke. Ya silakan peningkatan dong. Betul. Kalau dulunya San Mori gitu kan, ini sekarang kita cari masjid untuk subuhan bareng. Nah, dulu kan ibaratnya kita disatukan motor untuk bermaksiat, ya kan. Iya. Sekarang kan justru kita disatukan lewat motor untuk beribadah bersama. Ya, gitu. Mantap. Dulu kalau San Mori, gua ngajak teman-teman gue yang Islam, ya kita makan mie ayam di situ yuk, enak. Pakai babi gitu. Iya. Sekarang giliran mereka tahu gue udah masuk, gantian gue dikerjain sama mereka. Don, babi di sana enak loh katanya. Gue tanya, udah sunat belum babinya? Iya. Kalau sunat boleh lah ya. Tapi tetap berlaku seru, friendly, Tetap. asik sama teman-teman yang non muslim tuh tetap harus perlu baik, ya. tetap Ya, baik. kok ya. Bahkan kemarin datang teman saya yang bekas kita naik motor bareng, kita ngobrol masih biasa aja. Dia orang Katolik, biasa aja ngobrol. Nggak yang tiba-tiba Enggak. jadi aneh gitu Enggak. kan. Enggak lah. Iya. Itu Agama itu kan bukan harus memisahkan. Ya, beda agama nih bukan harus bermusuhan, bukan. iya. Saya sering bilang ke teman-teman muslim, terutama ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu kan biasa lebih radikal kan. Ya. Ya, satu jemaah nih dalam satu masjid saya tanya, "Ibu," saya bilang, "Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar?" Pada tunjuk tangan, "Yang paling benar," gitu kan. "Bener, Bu." Jebakan. "Siapa yang bilang paling benar?" "Angkat tangan." Angkat tangan semua. "Siapa yang bilang Islam agama yang benar?" Dikit banget yang tunjuk tangan lah. Saya bilang, "Salah, Bu. Yang benar, Islam itu agama yang benar, yang lain salah." Oke. Kenapa nggak berani bilang Islam yang benar, yang lain salah? Oke. Kenapa nggak berani bilang? Kita orang Islam harus berani bilang Islam adalah yang benar, yang lain salah. Orang lain dengan agama lain, mereka juga punya hak yang sama. Mereka juga boleh bilang agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Haknya sama, haknya dilindungi negara. Tapi kalau kita bilang kita agama yang benar, yang lain salah, bukan berarti kita harus bermusuhan. Oke, situ ya garis pentingnya itu di situ. Iya. Aman kedewasaan lah ya. Nah, jadi kita toleransi gimana? Harus, tapi hanya toleransi dalam hal ibadah. Kalau toleransi akidah nggak boleh. Gitu. Oke. Nah ini kadang yang goreng-goreng ini yang suka membuat keruh sebenarnya Ya. konflik-konflik kayak gini. Iya. Ya, mungkin dari saya pengalaman pribadi juga di kantor itu kan ada juga yang teman beda agama gitu ya, sampai level pendeta muda ada, aktivis gereja ada. Kita ngobrol juga sebenarnya enjoy gitu, santai aja. Yang penting kita dari kitanya Islam nih, Iya. kita kasih adab yang baik. Iya. Mereka juga pasti akan juga kasih adab yang baik. Iya. Tinggal Kan paling
Kan gini ya, ya ini kan kita bicara karena yang penganut banyak kan di Indonesia kan Islam kemudian Kristen. Kalau Islam kan mempromosikan agamanya dengan sebagai agama kasih, ya kan. Islam kadang-kadang kita mempromosikan sebagai agama apa? Mungkin rahmatan lil alamin. Sebenarnya Islam juga agama kasih, malah bukan cuma kasih doang. Kasih sayang malah gitu. Jadi kalau mereka kasih kita malah kasih sayang gitu. Oke. Ya Bismillahirrahmanirrahim apa? Iya betul. Nah gitu maksudnya. Benar-benar. Jadi kalau kita sedang berteman dengan orang lain agama beda agama, nggak masalah. Mereka mau agama apapun kita masih boleh berteman dengan mereka. Iya. Tapi kalau mereka baca tafsir yang tadi coba berteman karib aja nggak boleh, apalagi menikah gitu. Iya. Ya Allah. gitu. Nah, iya itu sih kok yang kita rasakan tuh sebenarnya benar kayak kata Mas Sabil tadi. Sebenarnya kita tuh kalau di kehidupan nyata ketemu teman-teman yang non muslim kita asik, seru, Asik aja. jalan-jalan segala macam gitu. Cuma kalau kita ngeliat di media sosial tuh kayaknya memang ada yang menggerakkan nggak sih kok? Sepertinya Kalau ada, Doni memang ada. Ada ya Ada, yang ada. sengaja Ada yang memang membenturkan atau yang ngatain gitu kan. Bahkan beberapa strategi ya. Di Kristen itu ada yang namanya kontekstualisasi C1 sampai C6. Pernah dengar nggak tuh? Waduh, apa? Berat ini. Jadi di dalam misi penginjilan mereka itu harus bisa, karena gini, di kitab mereka itu ada ayat yang bunyi begini, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Maksudnya apa? Nah, jadi harus bisa membawa diri kemana saja. Seorang misionaris, mantan misionaris, bilang sama saya gini, Kok Dondi, saya mau kemana aja ketika saya jadi misionaris, saya akan diterima sama orang-orang setempat. Mereka udah belajar ilmunya gitu. Nah, yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6 itu artinya, contoh misalnya, sebuah lembaga membuka sebuah gereja di tempat terpencil, remote area gitu ya, tapi masih menggunakan bahasa asal. C2 sudah menggunakan bahasa lokal. C3 sudah menerima tradisi dan budaya lokal. C4 selain itu sudah menerima tradisi dan budaya Islam. C5 itu sudah berpenampilan seperti muslim. Orang-orangnya, misionarisnya. Pakai gamis, jenggot panjang gitu. Nama-namanya sudah mulai Islami, bikin gereja Isa Al-Masih gitu misalnya. Ya, itu C5. C6 itu yang paling tinggi tingkatannya. Udah kayak spy, Mission Impossible gitu. Menyelusup, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, sholat, tapi ternyata dia misionaris. Ini beneran ada ya kok? Oh, dokumennya beneran ada gitu maksudnya? sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Ingat dulu di Aceh waktu zaman Belanda ada yang namanya Abdul Ghafur. Guru ngaji, orang bule, orang Belanda. Guru ngaji. Kristen. Sudah ke Mekah, sudah naik haji. Namanya Snok Burgronya. Nah, itu salah satu contoh C6. Oh, itu C6 contohnya. Ada juga Abdul Ghafar. Oh, ini Beda lagi. Ini belum ini. Loh, dia sampai ke Saudi naik haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, ke Indonesia. Dia ngajarin Quran, ngajarin bahasa Arab, tapi dia mengumpulkan informasi tentang Aceh, dikirim ke Belanda. Setelah itu baru Belanda bisa ditaklukkan. Ya, yang terakhir aja ketemu saya itu kan ngakunya muslimah, hafiz Quran, hafidzoh. Oh, yang cewek ya? Iya. Yang cewek yang mau kan- dapat rumah itu ya kok ya? Iya. Yang bilang ngapalin Quran gak ada gunanya ya kok? Iya, hafal Quran nggak ada gunanya, kisah Nabi dongeng, terus Quran tuh ya yang goib-goib tuh nggak ada ya. Kalau kamu nggak percaya Quran, nggak percaya goib atau dongeng, kamu bukan muslim. Tapi dia masih ngakunya hafidzoh, muslim kan enggak. Iya. Terus dapat rumah nggak kok ya? Saya kasih nggak mau dia. Oh, nggak mau? Kalah pun tetap saya kasih syaratnya, tapi jadiin tahfiz Quran. Oh. Tak kasih tapi jadi tahfiz Quran. Nah, kan kata dia nggak perlu ngapalin Quran. Saya kasihnya buat tahfiz Quran soalnya. Oke. Iya. Nah, itu kan termasuk bukti C6. Ya, yang dia masuk ngaku Islam. Ngeri. Tuh, ada yang tukang ngebully itu yang musuhin, yang belainnya Israel Kristen mulu, nyerang Islam tapi ngakunya Islam. Influencer ya kan? Zionis Pesek ya? Iya, Jonis Pesek lah gitu. Zionis Pesek. Nah, kan kita sebenarnya memang kalau di kehidupan nyata tuh enjoy aja, tapi memang ada beberapa oknum. Tapi hati-hati juga Mas, maksudnya kita berteman dengan orang beda agama. Tapi biasanya kalau memang teman kita tuh punya misi yang seperti itu, karena musuh kita tuh bukan cuman kristenisasi, tapi juga apa? Pluralisasi yang tadi itu ya. Pluralisasi itu adalah yang paling halus. Ya, menganggap semua agama sama, jadi kita diminta bertoleransi sampai toleransi akidah. Oh iya. Ya. Nanti ada lagi apa? Liberalisasi. Ya, kelompok liberal.
Nanti ada lagi apa? Sekularisasi. Ini 3 ini yang harus kita waspadai gitu. Ya. Walaupun teman kita, teman dekat, kalau dia sudah ngomong semua agama sama, nah itu hati-hati. Karena temanmu adalah agamamu. Sampai juga menguji finalisasinya Nabi Muhammad gitu ya. Al-Quran yang harus ditinjau ulang karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Wis. Berat ini obrolan ya. Baiklah. Kita undang lagi kayaknya kalau Baiklah. di next episode ya. Next undang sama anaknya. Oke. Ini kita beralih ke topik berikutnya nih. Topik berikutnya. Kalau Kohani ini kan udah pernah ada di episode The Sungkers and Friends kita ya. Iya. Oke, sama Mas Abel juga ya. Berapa kali kita Beberapa kali nih. Nah, sebenarnya kita pengen mengajak ngobrol soal dua Cina tobat ya. Ini bukan kata saya ya, kan kata Kohani yang WhatsApp ke tim kita. Dulu ada namanya Pacinko. Ya. Pasukan Cina Kota. Ya, sekarang ada namanya Pacinto. Pacinto, pasukan Cina Tobat. Iya. Nah, ini kan berdua ini kan mualaf ya. Kok sekarang bisa kepikiran menyiapkan itu Zakir Naik, Dr. Zakir Naik untuk bisa ke Indonesia bulan Juni ya rencananya. Pertengahan. Nah, gimana ceritanya? Kalau nggak salah dulu Kohani pernah mendatangkan juga ya? Ya. Jadi awal-awal saya masuk Islam itu sebelumnya itu saya yang ngebully Gontor sama Muhammadiyah. Oh gitu. Katanya mengundang Zakir Naik, bohong doang gitu. Nggak lama saya masuk Islam tuh abis itu. Oh gitu. Ya, dulu kan sempet tuh heboh tuh, ada mau datengin Zakir Naik, ternyata mereka tertipu. Nah, setelah saya masuk Islam, waktu itu masih ada PIS TV ya, masih belum ada kasus. Oh iya, PIS TV. Saya email, masih ada di email saya jawab, dibalas terus. Akhirnya sampai saya mengundang Dr. Zakir Naik, dan itu awalnya adalah karena Isa dan Marwah. Ya Allah, dulu saya sebelum Islam tuh yang ngata-ngatain Gontor itu sama Muhammadiyah saya. Akhirnya saya juga yang harus bawa. Sampai sekarang alhamdulillah Kiai Gontor dekat sama kita ya kok ya. Muhammadiyah juga dekat sama kita karena saya datang dikira mau nipu. Oke. Saya mau bawa Zakir Naik, kamu nipu ya katanya loh. Ya udah saya video call. Langsung ngomong. Akhirnya datang yang pertama kali itu 2017. Dan itulah pertama kalinya di Indonesia datang ulama dari luar. Sebelum 2017 nggak ada ulama luar negeri yang datang. Tapi itu masuknya itu. Terima kasih sekali ke semua orang yang banyak sekali yang bantu saya. Bang Dewancus, banyak banget, nggak sebut satu-satu, ribuan orang. Mulai dari artis, mulai dari jamaah, pejabat. Nah, kenapa sekarang kita datangkan lagi? Karena bisa jadi ini adalah kedatangan beliau terakhir. Kalau 2007 pertama ini terakhir. Terakhirnya kenapa? Nah, paspor beliau tuh habis tahun depan bulan Januari. Masuk Indonesia kan batasnya 6 bulan. Dan sepertinya tidak bisa diperpanjang karena India tidak memberikan perpanjangan. Oke. Tidak memberikan perpanjangan untuk beliau. Untuk Beliau kan itu Naik. internalnya dia dengan Indianya ya. Di mana dia dibilang sebagai buronan Interpol, sebagai teroris. Tapi ada nanti silahkan dilihat di websitenya dznindonesia.id. Di situ ada sertifikat Interpol yang menyatakan, menyatakan bahwa dia clear and clean, nggak ada tuduhan itu semua bohong. Oh ini nggak apa-apa ditampilkan? Silakan, ada di website juga. Jadi mudah-mudahan kedatangan beliau ini bermanfaat kembali seperti dulu. Karena sejak 2017 itu sampai sekarang, saya nggak pernah lagi lihat ada event gitu ya, yang besar gitu. Kita nggak sebut eventnya lah. Ada yang di JCC, ada yang di SBSD, di mana non Muslimnya. Jadi kalau Zakir Naik kan beda nih. Kita Muslim tapi ada ribuan orang belum Islam datang. Dia boleh bertanya apa aja, pulang kita salaman peluk-pelukan. Jadi teman lagi padahal di ruangan yang sama dan itulah. Dan tidak ada tuntutan harus syahadat pada saat itu. Oh enggak, kita kasih mereka gratis bahkan. Oh gratis. Kita kasih VIP kalau non Muslim. Jadi kita menjamu orang-orang non Muslim. Yuk, kalau di masjid kan bisa nggak boleh kalau di masjid, tapi ini yuk datang yuk dengar kajian bareng-bareng. Tempatnya ada Zakir Naik gitu kan. Terus kumpul, pulang kita salam-salaman peluk-pelukan. Inilah tandanya kita realisasikan Pancasila itu Persatuan Indonesia. Kita realisasikan juga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Kita satu bangsa kok. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makhluk ya Allah. Jadi agama ini nggak buat kita berantem gitu. Kok
menarik nih. Saya pengen highlights ketika tadi kau mengatakan yang non Muslim ini dapat fasilitasnya malah VIP. Iya. Itu di 2017 ketika pertama kali datang memang begitu di settingnya. Seperti itu. Tadi ide itu muncul ketika waktu itu Ernest Prakasa itu ngomong ngapain ngundang teroris ini begini. Nah langsung gitu. saya ada tuh kalau coba di Google Hani Kristianto Ernest Prakasa. Saya belajar setelah masuk Islam kan diajarkan untuk beradab yang baik. Jadi saya menjawab dengan adab yang baik. Kalau dulu mungkin kebun binatang saya keluar kalau belum Islam kan. Oh, dasar ya cadal, cicak, buaya keluar itu. Tapi saya enggak. Saya undang Ini bunyi sensor semua nih. Zudi jangan lupa. Enggak. Jadi waktu itu saya undang beliau malah yuk datang saya kasih kursi VIP. Jadi di acara kita itu keren. Ada puluhan ribu umat Islam. Di kamu ada 1 orang, 100 orang di tengah umat Muslim, kita jamin keamanannya. Berkumpul sama biar Anda merasakan indahnya Islam. The real Ya, kayak di gitu. sini. Dan ini belum terjadi kan sejak 2017. Nah, kemudian terjadi lagi dan mudah-mudahan jadi amal jariah bersama. Amin. Ya, Biayanya cukup besar. Saya berserah sama Allah, kalau Allah ridho pasti Allah cukupi. Kalau nyawa aja dikasih apalagi cuma harta sih. Gitu. Nah, mudah-mudahan banyak juga teman-teman influencer. Saya sekarang nggak seperti dulu ya, nggak gitu aktif gitu. Tapi saya juga nggak tahu lost contact dengan yang dulu banyak. Biasa saya ajak terang Jakarta tuh si Bobby. Oh iya. Cuman dia haji. Oh. Jadi tim saya yang dulu tuh banyak yang berangkat haji. Gimana mengurusinnya? Yang Gitu. 2017 itu ya. Ya, 2017 ini ada yang sudah meninggal, ada yang haji. Dan udah banyak sekali kegiatannya sibuk gitu kan. Ada yang di luar negeri. Nah, kok waktu yang di event 2017 ini, maaf nih kok ya dipotong sebentar. Kan banyak yang komplain ya kok. Mungkin karena pertama juga ya, Ya. terutama dari sisi penterjemahan. Iya, ada yang translate-nya balapan, translatornya, ada yang translate-nya salah Ya. atau bahkan yang terlalu singkat. Ketika Dr. Zakir Naik bilang panjang, tiba-tiba hari ini diringkas sama si translatornya. Ya, hari ini kan kemarin kita udah bawa berapa ulama ya. Syekh Usman, Syekh Asim Al-Hakim, Husain Y. Lihat deh yang kita bawa, semua teksnya bagus kan. Oke. Nah, sekarang pakai seperti itu dan untuk event kali ini kami datangkan kamera yang belum pernah ada di Indonesia. Oke. Kita bawa 15 kamera, satu kamera tuh harganya 5,6 M. Dan itu barang dari luar. Jadi karena ini event terakhir ya udah yang paling bagus audionya. Jadi bahkan kita bisa nyontoh nanti ke bagaimana nih. Ini tim Al Jazeera turun, Peace TV juga turun. Oh gitu. Krunya kita bawa. Oh ini berarti pakai IO ya? Kok maksudnya Enggak IO kita sendiri. Yayasan Zakir Naik. Jadi Zakir Naik itu kita datangkan dengan Yayasan Zakir Naik. Oh, Seperti dulu juga. Karena setelah ini selesai diaudit. Oke. Close langsung gitu kan non profit. Nah, mudah-mudahan Allah gerakan, mudah-mudahan video ini banyak nonton dan Amin. yuk sukseskan sama-sama gitu. Ya, suksesnya ini tujuannya tadi itu. Kalau tujuan besar saya, kenapa sih dari dulu mau bikin eventnya besar? Iya. Kita harus kalau berdoa sendiri itu belum tentu dijawab. Jadi jawab semua doa tapi ada yang dipending gitu kan untuk kebaikan. Coba bayangkan dari salah satu stadion kita ada 50.000 orang. Disiarkan di YouTube, disaksikan oleh ratusan juta orang. Ya. Di situ naikin tangan kita ke langit. Yang doa itu ratusan juta orang. Masya Allah. Nah itu goalnya itu yang saya cari. Berdoa bersama-sama di satu tempat, seramai di Ka'bah itu gitu kan. Dan di Indonesia kita doa sama-sama untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan kita semua. Masya Allah. Masya Allah. Ini kebayangin aja udah merinding gitu. Iya. Kan kita kebayang juga ya satu stadion teriak glory Man United. Nah sekarang tuh satu stadion gede pada doa sama Allah gitu kan. Masya Allah. Iya. Mentauhidkan Allah ya. Masya Allah. Luar biasa. Koh Doni, saya nonton di videonya Koh Doni nih di YouTube nih. Ini saya menarik tapi kaget juga sih sebenarnya. Koh Doni itu menyebut event ini katanya gratis. Ya. Beneran? Dari dulu harus gratis. Zakir Naik punya syarat. Zakir Naik punya syarat, nggak boleh ada Memang tiket itu masuk. syarat dari pihak Dr. Zakir Naik. Persyaratannya begitu. Oh ini gratis. Nggak boleh jual tiket. Dimanapun dia ceramah, di negara manapun dia mensyaratkan harus gratis. Saya ngelihat di websitenya kan itu udah ada 5-6 kota ya. Ya. Salah satunya di Jakarta ini kan di Akhirnya kita- Stadion JIS 2 hari. Satu kita Rencananya. 1 hari, ya oke, let's say 1 hari. Tapi kan itu nggak murah kok. Iya kan nyawanya 2 hari tetap gitu nggak mungkin. Iya, 2 hari.
Kan nggak murah, nggak mungkin. Di 2017 juga begitu kan? Iya. Nggak mungkin hitungan per jam 10 juta kan? Nah ini untuk itu gimana registrasi gratis, tapi kalau yang mau infak silakan. Oke. Oke. Nah, infaknya kita nggak tentuin berapa. Ya, mau sponsor juga silakan. Sponsor juga boleh, tapi yang sponsor tidak boleh dipajang di dalam stadion. Oke, ini ketentuan luar. sponsorshipnya. Clear ya. Persis seperti 2017. Oh, ada ininya, paket-paketnya. Enggak, kita nggak pakai paket. Bebas. Sponsorship kelas A, Kalau kelas paket B, kan harus kelas C. menyediakan fasilitas. Ada gitu. apa kontribusi dari panitia gitu. Ya kontribusi kita ya paling nanti di luar stadion, di YouTube kan kita ada YouTube-nya. Mohon kalau boleh mohon dibantu, baru 14 tuh followernya desiatindonesia.id. Bukan udah 14 M kok. 14 manusia. Manusia benar-benar. Masuk. Ya itu silakan. Jadi kita yang bisa balas Allah. Oke. Gitu. Sekalian saya nih lagi jual rumah satu nih buat event ini. Itu rumah itu nggak cukup untuk satu kali event. Ini beritanya Kohani kalau nggak jual rumah, jual apa untuk umat gitu ya Allah. Oh Doni juga jual-jual sama kok gitu. Jual motor buat beli ini. Kok dia nggak bakal dijual motornya buat ngojek? Iya nih. Susah mas kalau dijual ntar saya nggak bisa ngojek. Jadi gimana kok Kohani, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang memang para muhsinin yang punya baik itu perorangan maupun brand, kalau ingin kontribusi mereka harus seperti apa, kemudian ketentuannya apa, dan yang mereka dapatkan apa? Ya tentu dari segi pahala ya dapat lah gitu. Pahala dapat. Tapi dari sisi Nanti hitungan misalnya bisnisnya mau bikin, gitu. Ya bisnisnya mau bikin booth di event itu kan puluhan ribu. Apanya nih puluhan ribu? Di event itu puluhan ribu. Oh, orang orangnya. hadir. Oke. Silakan bikin booth di luar stadion ya. Iya. Di stadion terus. Di luar ruang utamanya. Karena maksudnya, video itu utamanya. di stage nggak boleh ada. Oh nggak boleh ada brand. Iya. Oke. Nah, terus ya selain itu nanti silakan selain booth itu nanti kita munculkan di YouTube kok ya, di live streaming. Di live streaming kita masih bisa munculkan di saat event. Nah, ya mudah-mudahan Allah hari ini cuma berapa kok saldonya kok? Udah 10. 10 ya. 10 M. 10 juta. 10 juta mas. Sewaannya satu dolar. Dolar. 10 juta rupiah. Husnuzon terus dong. 10 juta rupiah. Oke. Dan sewa stadionnya tuh satu kali event kita habis 1,2 sampai 1,5 M. Itu baru event tok. Baru event top. Kan nggak mungkin kan Zakir naik saya bukain hotel Oyo. Iya. Jangan. Ya mudah-mudahan ada yang punya hotel mau, ada yang punya mobil mau minjemin. Karena kayak sebenarnya di Yuk, gotong royong gitu di Islam berjamaah. Oke. Dan ini lakukan karena Allah. Apalagi ini kedatangan beliau yang terakhir. Iya. Oke. Nah, satu pertanyaan kok terkait dengan tempat Jakarta itu kan akan pakai di JIS ya tadi JIS, ya. rencananya. Nah, secara akses ini kan banyak masyarakat ya yang berbicara adalah parkir di JIS itu nggak gampang, ada effort yang lebih gitu ya. Nah, ini ada terkait dengan mitigasinya ada disiapin apa gitu kok? Itu kan kita kemarin sering pakai ya JIS ya. Nanti ya seperti pada umumnya ya memang tentu seperti itu. Ada tukang parkirnya, ada panitianya, ada untuk VIP-nya. Ya memang begitu. Habis nggak di tempat lagi yang besar. Oh. Oke. Apalagi Patriot lebih kacau dulu. Lebih kacau lagi waktu Patriot itu. Bekasi Ya kalau di JIS kan karena sudah sering ada event juga saya rasa bisa lah. Gitu. Ya tapi ya keluarnya perjuangan 2 jam, 1 jam. Tapi ini udah fix kok yang di Jakarta ini udah fix di JIS. Apa Alhamdulillah. ada kemungkinan goyang misalkan tiba-tiba ke GBK gitu misalkan? Itu tergantung Allah ya. Tapi kalau tempat kita JIS sudah. Gitu ya. Itu kalau GBK kayaknya malah ngeganggu orang lalu lintasnya. Oke. Iya kan kalau di JIS itu kan sunter. Nggak gitu terganggu malah masyarakat sekitar JIS itu senang. Oke. Karena warungnya jadi laku, makanan jadi laku gitu. Tapi kalau di GBK ya kita nggak mau ganggu lalu lintas lah apalagi itu weekend. Sama mungkin bisa ngajak ya masyarakat yang ada di Gading, Sunter untuk hadir gitu ya kan. Nah tinggal ini kan PR-nya habis ini nih baru kita mau coba promosikan, viralkan. Karena udah deal semua kan ya tinggal viralkan, mohon dibantu juga kasih tahu yang lain. Tapi ditekankan lagi ini beneran free. Ya, beneran. Nggak takut rugi kok. Memang harus rugi. Tahun dulu kita rugi 450 juta. Oke. Ya, dan itu udah Nah, emang ini proyek rugi, Mas. proyek untung kok. Iya. Proyek rugi di dunia. Enggak, untung juga. Ketika rumah saya nanti habis, saya lebih enak dari kalian.
Kalian kalau punya rumah 2, mobil 3, silakan. Hisapnya makin banyak kok. Baik-baik dikubur ya gitu. Karena saya pati 1 kali 2. Kalau udah selesai laporan kita masih nungguin. Kamu pergi kemana aja pakai mobil kamu? Iya, rumahmu didatangin siapa? Mobil saya banyak 9. Nah, Tapi buat ngantar orang semua. Ambulans sama jenazah. Ada pakai mobil Alphard nggak bisa ngantar orang gitu. Untung udah masuk 60 menit. Kalau enggak kena mulu ini kita. Iya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah biasa. Ya pokoknya event ini, la haula wala quwata illa billah, ya Allah mudahkan event ini. Amin. Saya nggak sanggup. Kalau dibilang sanggup nggak, kita nggak ada yang sanggup. Saya, Dondi dan tim nggak akan sanggup. Nggak berani. Tapi kalau Allah ridho mau ya jadi. Amin. Enggak ya udah. Tapi insya Allah jadi. Amin. Bismillah. Nah, mudah-mudahan, karena belum banyak yang tahu juga, apalagi kami ini apalah. Ya. Saya sama Dondi followernya cuma berapa sih kok gitu kan. Dan kita nggak nyari follower. Berapa banyak orang yang tidak dikenal tapi tidak main medsos tapi begitu bikin event besar. Insyaallah. Gitu kan. Itu yang bikin besar Allah. Kayak sholat Jumat, khotibnya nggak dikenal, jamaahnya banyak. Iya. Juga sih benar ya. Iya. Beda Gimana? masalah subuh ya kok ya. Iya. Kodoni ada les Kok apa kok? Apa? les wordnya. Last one. Ada Emang mau ditembak apa? bukan maksudnya Apa mau disetrum? pesan-pesan untuk event ini. Kata-kata. Iya. Ya. Seperti tadi pesan dari Kohani, ya jadi kita kan hanya maunya cuma dakwah. Jadi dalam rangka kita mendatangkan Dr. Zakir Naik ini juga bagian dari dakwah. Inilah cara yang kami lakukan gitu kan. Masalah nanti realisasi bagaimana kita serahkan semuanya ke Allah. Ya, kita serahkan semua urusan kita ke Allah. Jadi kalau mau dibilang gratis, tapi kalau yang mau berdonasi monggo silakan. Ya kita Nomor rekeningnya boleh dicatat. Oke. Oke. Bukan dicatat nanti 90. ditampilkan sekalian. Ya, Tampilkan. tampilin ya. 9000111123. Ya, Bank BSI. Oh, basic. Ya, Atas atas nama Yayasan Zakir Naik DZ, Indonesia. Zakir Naik Indonesia. Oke. Oke. Selain Ya mohon bantuannya dengan segala kerendahan hati. Mari jadikan pahala bersama. Saya, Kodondi dan tim nggak bisa apa-apa. Kalau Allah mau bikin rame, enggak. Ada seorang pengusaha ngubungin saya. Pokoknya saya bantu ya Kodoni ya. Monggo Pak, silakan Pak. Saya maunya apa namanya? Pokoknya kalau Kodondi atau Dr. Zakir Naik sadatin orang, saya yang punya rumah nanti di surga, kata gitu, ngomong gitu. Monggo Pak, silakan. Allah Akbar. Ngomongnya begitu. Coba. Pokoknya saya taunya bantu dengan donasi. Nanti Dr. Zakir Naik atau Kodondi sadatin orang, saya yang punya rumah di surga. Waduh. tujuannya itu ya. Iya, Masya Allah. tujuannya begitu. Masya Allah. Nggak mau rugi. Iya. Biar rumahnya banyak, suruh nikahin kok. Back Ini kan Dr. Zakir Naik. Bukan. Tuh sudah biar sadar. menunjukkan jam makan siang. Iya, sudah lapar. Baik, akhirul kalam ya mohon sekali dengan kerendahan hati kerjasamanya, bantuannya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, dimaklumin, memang tempatnya khilaf. Tapi mari bersama-sama sukseskan acara ini. Tanpa doa semua, tanpa kita bersama, rasanya sholat itu berjamaah, nggak sendiri. Ya. Dan nggak akan sukses. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, Amin. Amin. Rabbal alamin. Masya Allah, ini udah di-spill tadi ya bagaimana rencana kehadiran dari Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Ya. Kita yang ada di sini cuma bisa mengajak ya teman-teman semuanya, sahabat semuanya untuk berpartisipasi, tidak hanya datang saja, namun untuk menghidupkan dari syiar dan dakwah ini bersama dengan Kohani, bersama dengan Kodondi, dan insya Allah menjadi tabungan kebaikan. Jadi tadi di nomor rekening yang sudah disebutkan, silahkan untuk berinvestasi akhirat. Iya bahasanya ya, mantap Asik. banget. Dan terima kasih jazakallah khair untuk Kodondi. Wayakum. Terima kasih untuk Terima kasih, Kohani hari Kohani, ini Kodondi. sudah membuat kita semakin jadi muslim yang asik gitu ya. Ya, Ya. Nah kan gitu. Kita bisa ngobrol dengan umat agama lain dengan santai, menjaga dan mempertahankan adab-adab Islam ini dengan baik dan insya Allah juga menjadi manfaat. Amin. Amin. Kita ketemu di lain kesempatan, sahabat semuanya, dan kita masih akan mengajak nanti Kodondi, Kohani untuk tetap datang lagi ke sini ya. Siap. Banyak cerita Siap. yang akan kita ulik-ulik lagi ya. Oke. Thank you semuanya. Bang Indra, terima kasih. Sama-sama Om Terima Sabil. kasih teman-teman yang ada di sini yang sudah memberikan satu keseruan dan kehangatan buat episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.